Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masalah sekalian, malam ini insya Allah kita akan bahas tema yang lagi cukup hangatnya dan cukup viral beberapa waktu lalu, yaitu terkait NFT dan juga sempat dibahas di berbagai platform lain dan juga podcast-podcast lain, yaitu terkait NFT dan juga mungkin nanti akan dikupas sedikit terkait pandangan ekonomi syariah terhadap NFT itu bagaimana sih gitu, kurang lebih seperti itu. Mungkin Bang Denny bisa dijelaskan dulu apa sih sebenarnya NFT itu gitu, mungkin dengan bahasa-bahasa yang cukup sederhana aja biar sobat masalah bisa mengerti. Oke, silakan Bang. Karena gue juga nggak bisa jelasin dengan bahasa-bahasa yang ribet. Ya, jadi gue bahasa sederhana. NFT adalah non fungible token. Lebih gampangnya adalah fungible ini adalah sinonim itu dari kata replaceable. Jadi kalau replaceable kan berarti bisa diganti, bisa digantikan, gitu kan. Kalau ada kata non di depannya berarti nggak bisa digantikan. Artinya NFT itu adalah suatu di belakangnya token ya, kata T-nya token ya. Suatu token yang memang harus digantikan. Dia punya kepemilikan oleh satu orang, gitu. Jadi tercatat dalam satu sistem yang disebut smart contract, yang kemudian transaksi itu tercatat di sebuah ledger yang namanya blockchain, kayak gitu. Jadi gampangnya adalah NFT itu lo membeli satu barang yang emang itu milik lo doang, lo punya kepemilikan di situ. Gampangnya gini, sama seperti ketika kita bicara soal sertifikat, ya sertifikat rumah, sertifikat tanah dan sebagainya. Itu cuma lu doang yang punya itu, ya. Bedanya apa? Bedanya di situ ada yang ngatur, ya. Ada centralized dari aturan-aturan yang soal rumah, soal tanah dan sebagainya. Tapi kalau NFT ini decentralized, dia tercapture dalam satu sistem blockchain itu yang kemudian bisa dilihat dan bisa dipantau oleh banyak orang. Transaksi itu bisa dilihat kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Gampangnya ya itu kepemilikan lu kayak sertifikat, tapi sertifikat itu digital. Kan sama kan kalau kita bicara soal sertifikat nih. Sertifikat itu kan sebenarnya bisa juga di copy paste. Ini yang sering jadi omongan di NFT nih. Ngapain sih gue beli NFT? NFT kan cuman gambar, ya kan? Cuman ya mungkin karya orang, ya kan? Cuman video atau mungkin cuma sekedar tweet dari gini ya. NFT kan heboh ketika Jack Dorsey itu menjual tweetannya yang pertama kali, ya. CEO Twitter memberikan atau menjual tweetannya itu sampai laku seharga 42 miliar kalau nggak salah. Itu heboh tuh, dan itu disebut sebagai NFT sama si Jack Dorsey. Nah, kalau kita bicara kayak gitu kan kita bisa kayak kenapa nggak gua skin capture aja? Kan bisa juga gua, gitu kan? Atau yang Ghazali Everyday, yang heboh banget anak muda itu yang kemudian punya penghasilan miliaran. Itu kan gua bisa juga langsung aja simpan fotonya, gua save as picture maybe atau screenshot, itu kan bisa. Tapi kenapa kemudian harganya tetap mahal? Yaitu karena memang NFT itu kepemilikannya unik, cuma satu, sama kayak sertifikatnya bisa difotokopi sebenarnya, bisa dikopi bahkan dengan wujud yang sama, nggak fotokopi kan nggak harus selalu hitam putih kan, bisa dengan warna juga. Tapi kenapa cuma satu yang diakui? Ya emang kan cuma satu, gitu. Emang karena kepemilikannya cuma satu, sisanya cuma fotokopian doang. Gampangnya seperti itu. Jadi sertifikat di dunia digital, gampang gitu sih kalau mau kita coba ibaratkan ya. Jadi simpelnya misalnya kita punya satu karya dalam bentuk foto atau mungkin lukisan ya, kita kirim via WA, otomatis kan itu ada dua terkopi kan. Tapi kalau di NFT itu di kita hilang gitu, jadi yang terkirim ke dia gitu. Begitu bukan sih Bang? Gimana gitu? Jadi misalkan ya kita ibaratkan kirim foto di WA, kirim foto di WA ke orang lain, artinya orang lain dapat foto kita, tapi di kita juga masih ada foto kita kan, dua tuh. Nah, tapi NFT ini ketika kita ngirim WA, di kita hilang foto kita dan cuma ada di dia doang. Enggak, kalau NFT itu nggak bisa dimasukin ke hal kayak gitu. Sebenarnya NFT itu nggak bisa nggak bisa dipindah tangankan kecuali dengan transaksi itu transaksi kripto itu, gitu. Yang memang tercatat di smart contract. Jadi misalkan mau screen capture kemudian nge-share ke WA group atau kemana itu, ya nggak ngaruh sama si pemilik NFT, dia tetap pemilik itu resmi, gitu. Maka ada satu hal yang kemudian disampaikan oleh juga pelaku NFT yang mengatakan bahwa orang-orang yang kemudian men-screenshot dari foto-foto karya-karya NFT itu
pada akhirnya sebenarnya sedang menaikkan harga NFT yang dia punya. Ya, karena jadi omongan kan, NFT omongan, terus kemudian jadi hype, yang kemudian harga NFT yang dia punya sendiri itu naik. Jadi naik gitu. Mereka nggak dapat apa-apa, mereka cuma nyimpan foto doang yang sebenarnya mereka nggak bisa jual juga itu. Karena yang aslinya ada di satu orang itu, kayak gitu sih. Jadi NFT itu nggak kepemilikan satu orang, udah unik aja gitu. Mungkin dibuat beberapa, cuman yang milik satu orang, nanti dijual lagi, harganya semakin lama semakin naik. Gampangnya seperti itu sih. Sampai fotonya Gozali itu dipakai DP WA temen gue bang. Kalau sampai dipakai tuh. Tapi mungkin sisi uniknya itu kalau gue sempat sharing dengan temen sih, meskipun gak terlalu mendalam, NFT itu sisi uniknya itu adalah ada nilai historisnya bang. Misalkan di lukisan, ya dia ada nilai historis yang entah untuk apa gitu. Bahkan sampai ada yang dari hasil uang NFT itu bisa bikin semacam museum gitu sih bang. Dari uang hasil NFT, jadi dia jualan di marketplace NFT yang kita sekarang tahu paling besar itu OpenSea. Kemudian dia dapat uang dari hasil itu, kemudian dia bisa bikin museum gitu ya. Oke. Ya lagi-lagi ya, untuk mendapatkan uang NFT memang sekarang itu cenderung kayak bahasanya itu kayak high return. Kalau bahasa investasi ya. Kenapa demikian? Karena di di NFT itu ketika lu mengupload di OpenSea belum tentu laku satu. Dan belum tentu laku, tapi lu harus tetap bayar ke marketplace. Harus bayar. Tetap. Sepengetahuan gua ya, yang selama ini gua pelajari, ketika lu upload NFT di OpenSea, itu tetap ada biaya kayak biaya sewa mungkin ya, kontrak di OpenSea-nya gitu. Ya kalau nggak ada penjualan tetap bayar. Gitu. Lu bayangin ketika lu udah naruh NFT tapi kemudian nggak ada yang beli, samsek. Akhirnya apa? Boncos lu. Cuma bayar kontrakan tanpa ada yang diproduktifkan. Gitu. Berarti itu mungkin kenapa orang bikin karya yang punya sisi unik dan itu ya biar laku juga kan? Biar laku dan biar kemudian dia dapat uang yang gede. Baginya pakai Ethereum ya. Kalau di OpenSea ya kan ada beberapa marketplace, tapi yang paling besar kita tahu ada OpenSea. OpenSea ini adalah kolamnya atau ekosistemnya Ethereum, crypto Ethereum. Nah, di situ kan transfer pakai Ethereum. Nah, apalagi kalau satu Ethereum itu bisa sekitar 53 juta ya. 54 bahkan ada yang ngomong sekarang 80, gue agak-agak lupa. Sekarang nggak update berapa, cuman sekitar 80 sampai 80 lah gitu harganya. Nah, beberapa orang kan jualnya 0,1, 0,01, itu kan udah jutaan, intinya tetap jutaan gitu. Ya itu wah gila sih, itu bisa menghasilkan yang cuan gede kalau memang dia bisa memberikan hal yang unik di NFT-nya. Terus ada satu value lagi harus tambahkan yang biasanya juga bisa membuat daya tarik bagi pemilik NFT adalah utility. Utility itu adalah semacam after sale service kalau dalam bahasa bisnis. Jadi setelah lu beli itu dapat apa? Gitu, lu dapat apa? Nah, beberapa tokoh-tokoh kayak Gary V, ada tokoh internasional ya. Contoh Gary V itu punya NFT yang dimana ketika lu pakai NFT itu atau lu beli NFT itu, lu punya kesempatan untuk ikut conference-nya Gary V selama 3 tahun sampai 4 tahun gitu. Sampai 2024 kalau nggak salah. Gitu. Jadi lu bisa ikut conference ke beliau. Padahal conference-nya itu mahal. Sama kayak lu ketika ikut Anthony Robbins gitu ya, salah satu international speaker. Satu kali ikut mungkin tanding bisa ratusan juta gitu. Nah, NFT itu bisa menjadi membership kalau lu punya NFT-nya misalkan Gary V tadi. Jadi ada utility yang kemudian menjadi orang itu menjadi menarik untuk punya NFT itu. Yang kedua adalah bahwa si pemilik NFT harus punya satu ekosistem, di mana katakanlah dia sudah beli satu tempat kalau di NFT ada nama sandbox. Di metaverse, dunia metaverse saat ini itu ada mas sandbox. Sandbox ini pernah dengar nggak? Bukan sandbox di startup nggak? Belum. Iya baru dengar startup ya. Ini bukan sandbox yang kalian pernah dengar startup nggak? Di sandbox itu satu bagian di metaverse, di mana itu kayak semacam tanah, tapi itu metaverse, di mana beberapa company udah beli tanah itu dan dia bisa ngadain event di situ. Dan yang bisa masuk ke sana adalah orang-orang yang punya NFT-nya mereka. Katakanlah misalkan gini, contoh aja ya, walaupun gue nggak tahu nih apakah dia udah beli atau nggak. Misalkan Adidas atau Nike lah, dia beli tanah di sandbox, ya kan? Dia bisa bikin event di sana. Dan orang-orang yang bisa ikut event di sana adalah orang-orang yang punya NFT-nya Nike atau Adidas.
Saya seperti itu. Even mungkin musik atau even mungkin olahraga dan sebagainya di metaverse. Mereka yang bisa ikut itu cuma yang punya NFT itu. Jadi login masuk ke sandbox itu lewat NFT itu. Karena di NFT itu dia punya smart contract kan, yang itu unik. Jadi loginnya itu jadi gampang, bisa validasinya lebih gampang. Karena dia ya unik gitu loh, kodenya unik sendiri, beda sama yang lain. Ya, memang seperti itu sih. Ya, mungkin apa ya? Kalau kita sampaikan ini ke masyarakat umum, mungkin juga mereka masih akan bingung. Pasti bingung. Tapi entah kenapa ketika kita apa ya? Kan agak rumit nih pembahasannya, juga sistemnya mungkin agak rumit yang sulit dimengerti mungkin oleh masyarakat umum tentu. Tapi kenapa mereka tahu-tahu ikut-ikutan gitu? Mungkin ingin tahu dulu nih, melihat apa ya, menyikapi masyarakat Indonesia saat ini yang ikut-ikutan gitu. Entah itu soal NFT ataupun teknologi yang lain, kan kayaknya kita agak latah gitu tanpa tahu efek samping tanpa tahu resikonya ini apa gitu. Yes, ini karena orang Indonesia ini tipe orang ikut-ikutan. Ada yang heboh apa dia ikut apa lagi yang bisa menghasilkan cuan. Iya. Wah itu pasti heboh tuh. Ya sekarang kemarin kita baru heboh tuh masalah afiliator trading yang binomo itu ya, afiliator yang intinya afiliator binary option lah gitu. Itu orang kenapa kemudian pada yang protes, padahal sebenarnya mereka kan ikut-ikutan orang-orang yang udah kaya yang kemudian mereka sebut sebagai crazy rich. Iya. Dan mereka dapat hasil dari situ. Ikut-ikutan dan akhirnya ternyata ya gagal. Karena nggak tahu sistemnya. Karena nggak tahu sistemnya, dia nggak tahu bagaimana mekanismenya. Taunya ada orang kaya lewat situ, udah selesai. Gue coba aja dulu. Dia nggak tahu fundamental dari sistem itu, dan yang lebih penting lagi fundamental dari investasi. Itu yang jadi gawat lah gitu. Nah, begitu pun dengan NFT, mereka nggak tahu fundamentalnya, mereka nggak tahu bahwa NFT itu punya sistem tersendiri. Ya sebenarnya ketika lu jual something di NFT nggak bisa langsung laku gitu aja, gitu. Lu punya uniknya, sama kayak kita bikin bisnis aja sebenarnya. Lu bikin bisnis sesuatu belum tentu bisa langsung laku di misalkan lu ikutin tren. Ya, kalau katakanlah bikin es kepal Milo. Katakan dulu kan heboh banget tuh es kepal Milo. Nah, di saat itu juga ketika lu ikutin tren belum tentu laku, tapi memang ada kemungkinan laku. Iya. Gitu. Bedanya kalau NFT ini lu bikin satu yang sama, misalkan yang ngikutin kemarin Gozali Everyday, katakanlah bahkan kemarin juga ada yang sempat nge-upload KTP-nya. Kacau sih, gak ngerti lagi ya. Gak ngerti gua KTP, biodata penting, identitas yang menjadi rujukan banyak aplikasi maybe, atau mungkin data-data yang penting untuk divalidasi, tapi digunakan untuk dijual di NFT. Gue bingung tuh sisi uniknya apa tuh. Wah gitu. Lu kalau gue punya KTP, lu kenapa? Iya, punya KTP buat apa ya? Lu punya NFT KTP lu buat apa? Wah, apa uniknya? Cuman apa ya, dia ikut-ikutan asal upload dan berharap dapat uang kayak Gozali Everyday. Iya. Padahal Gozali Everyday kan juga sebenarnya hasil bantuan juga dari salah satu chef ya, gue lupa namanya, chef siapa. Jadi disampaikan di podcastnya di Codebusher. Jadi lagi ngobrol sama Gozali, kemudian di sampingnya tuh ada Chef Arnold kalau nggak salah ya. Oh iya. Yang juga ngebantu NFT-nya Gozali Everyday. Jadi kan awalnya kan si Gozali Everyday cuma jual sekitar 30.000, atau 35.000 kalau disetarakan dengan rupiah gitu, 0,00 berapa NFT Ethereum gitu ya. Kemudian naik tiba-tiba, kemudian hingga dia menggait sampai 1,4 miliar. Karena di sistem NFT itu ketika ada penjualan di bawah, misalkan gini ya, gue beli NFT Gozali 35.000, kemudian gue jual, bisa kejual sampai 1 juta misalkan, Gozali tetap dapat persentase dari situ. Jadi kayak punya semacam royalti ya bahasanya. Oh, iya. Dapat royalti. Jadi ketika gue ngejual NFT-nya Gozali gitu ya, itu Gozali tetap dapat royaltinya persentase sampai kemudian dia bisa generate sampai 1,4 miliar. Gitu, karena mulai banyak yang aktif jual, dia naik, nilainya naik, floor price. Kan di NFT itu ada floor price ya, ada semacam harga rendah lah. Itu bisa jutaan ya sekarang lah NFT-nya Gozali sekarang. Karena hasil transaksi itu yang kemudian kalau kita bicara soal hukum supply demand kan akan menemukan satu harga yang equilibrium, ya kan? Nah, hingga dari 35.000 sekarang udah jutaan tuh harga equilibrium dari Gozali Everyday itu. Sebenarnya
pola perilaku masyarakat kita yang memang agak latahan gitu. Kayaknya bukan di NFT doang bang, tapi juga di story IG aja tuh yang suruh upload foto tuh. Iya. Dari situ aja gitu, maksudnya itu aja yang non profit, maksudnya yang nggak menghasilkan uang buat mereka mau nge-share itu. Apalagi NFT ini yang menjanjikan uang dalam waktu cepat gitu. Iya. Iya, itu memang jadi kalau itu bisa dilihat dari sisi bahwa orang Indonesia lebih ke arah suka ikut-ikutan tren. Iya. Gitu. Kalau asalnya kalau nggak ikutan tren jadinya malah ketinggalan zaman. Gitu. Jadi merasa terkucilkan mungkin tanda kutip gitu, ketika dia nggak ikut tren. Atau ingin heboh aja gitu loh. Lebih pengen eksis gitu. Nah, tapi meskipun konteksnya beda ya. Dalam artian ikut-ikutan tren itu kita ada satu sisi ininya, ada sisi kalau dalam bahasa itu ada irisannya tetap, yaitu orang Indonesia tetap ikut-ikutan, sukanya ikut-ikutan. Tapi dalam konteks ini kan ini bicara soal uang, ini bicara soal non uang gitu. Nah, profit sama non profit. Meskipun sama tapi yang satu lagi juga ini kalau yang masalah ikut-ikutan di IG ini dia lebih kepada tidak berhati-hati aja. Mungkin kalau ngebaca juga sulit. Karena itu perlu dibaca pakai situasi yang bahasa itu situasi ke depan. Jadi kayak ini kalau gue ngelakuin dampaknya apa ya? Itu kan perlu baca. Nggak ada keterangannya tuh, nggak tertulis tuh, nggak kayak semacam tertulis sistem bahwa kalau kamu melakukan ini kamu akan mendapatkan A B C D E itu kan gitu. Nggak tertulis seperti itu. Tapi kalau NFT itu kan cuma tertulis kayak misalkan ketika diupload dia akan kena charge, kemudian terus kita juga bisa ngelihat pola-pola orang ketika upload NFT bagaimana, kita lihat juga bisa lihat sistemnya, terus kita bisa pelajari NFT yang laku seperti apa, NFT yang gak laku seperti apa, kayak gitu kita kan bisa dipelajari, gitu. Harusnya tuh sisi edukasi, sisi mau belajar di masyarakat itu yang kemudian harus dimunculkan ketimbang sekedar ikut-ikutan yang seringkali melupakan resikonya itu apa. Iya, betul. Gitu. Gue juga mungkin masih aktif juga di bantu organisasi juga di ekonomi syariah juga. Kemarin juga sempat bergabung di salah satu lembaga yang ekonomi syariah juga. Cuman yang saya tahu ya masalah ekonomi syariah ya salah satunya literasi bang. Kayaknya bukan ekonomi syariah doang sih. Semuanya sih. Literasi. Entah orang Indonesia ini mungkin peringkat membacanya juga masih rendah. Nah itu salah satu. Oke mungkin gini kali bang. NFT sekarang udah hadir di depan kita. Melihat ke depan NFT itu akan seperti apa sih bang? Akankah menjadi tantangan ataupun mungkin peluang bagi masyarakat Indonesia gitu? NFT ini agak susah untuk kemudian dijabarkan karena ini ada satu teknologi yang memang perlu adaptasi, apalagi kemudian masuk ke Indonesia. Gitu. NFT ini nanti penggunaannya, apalagi ketika kita bicara soal metaverse nanti ya, itu penggunaannya kan nanti harus menggunakan satu alat, device, VR ya, yang harganya itu lumayan, dan itu hanya bisa dimiliki oleh beberapa orang. Even orang menengah atas pun mungkin akan semacam hitung-hitungan kalau mau beli VR gitu ya, karena lumayan juga budgetnya. Ini tuh bisa diadaptasi oleh orang-orang di luar negeri, Eropa, Amerika. Karena mereka punya budget dan mereka rela buat begituan gitu loh. Gitu seru-seruan, pesta-pesta gitu lah. Terus Indonesia masih perlu adaptasi, cuma sedikit kali yang orang pengen beli VR-nya. Dia cuma pengen ikut-ikutan aja pengen beli NFT dan sebagainya. Yang orang beli VR juga belum tentu mau beli gitu. Jadi ini perlu adaptasi, teknologi perlu adaptasi juga di Indonesia. Nah, apakah kemudian ini menjadi satu masa depan yang membuat kita akhirnya berubah behavior, change behavior? Walau alam, gue nggak bisa memprediksi. Cuman lagi-lagi kalau kita bicara perkembangan teknologi kan pasti akan identik dengan perubahan perilaku sebenarnya. Adanya sosial media, adanya YouTube ya dan sebagainya kan itu mengubah perilaku orang yang tadinya sering berbicara dengan orang lain, berinteraksi secara langsung, kemudian lebih pasif interaksinya, dia lebih suka menunjukkan atau mau lebih eksis di sosial media, status, terus dia mungkin DM orang atau mungkin apapun lah itu, gitu. Jadi interaksi ke orang itu jadi lebih interaksi langsung ya, kayak gini tuh jadi kurang, gitu. Itu behavior yang terasa banget saat ini,
Kalau nggak ada HP rasanya hampa gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, metaverse nanti bisa aja mengubah perilaku itu, mengubah behavior seorang, tetapi sejauh apa perubahannya gue belum bisa membayangkan. Belum bisa membayangkan. Mungkin mereka sekarang lebih tidak ingin lebih keluar rumah, bahasanya nggak ingin keluar rumah. Karena biasanya standby karena dia cukup standby di tempat, mereka bisa berkeliling kemana aja. Ya kan, di metaverse kan gitu ya. Mereka standby, cukup pakai VR, terus dia bisa secara secara virtual bisa keliling kemana aja. Mereka seakan-akan berada di dunia itu. Ini sama kayak kalau lu pernah nonton anime, ada satu anime yang menarik yaitu udah bahas metaverse sebenarnya, namanya Sword Art Online, SAO. Itu anime yang sebenarnya menggambarkan metaverse. Jadi dia itu masuk pakai VR terus masuk ke dunia game. Masuk ke dunia virtual dan mereka seakan-akan menjadi sosok baru di dunia virtual itu. Sosok baru gitu ya, emang virtual tapi seakan-akan menjadi sosok yang nyata di dunia virtual. Gitu. Jadi bukan kayak kita kalau main game itu cuma menatap layar kaca doang. Ya layar kaca doang terus main gitu ya, main Dota, main apa gitu. Tapi kalau metaverse benar-benar kita hadir di sana, fisik kita ada di sana. Bukan fisik kita yang terasa virtual kita yang terasa kayak ada fisiknya. Kan? Itu ada di sana, bergerak mengikuti arus gerakan sini kita di dalam rumah misalkan atau dimanapun lah kita berada. Nah, mungkin ya yang gue kepikiran nanti orang akan lebih cenderung berdiam diri di rumah atau mungkin di tempat-tempat yang mereka suka, kemudian dia bermain di metaverse. Dan ini akan semakin menjauhkan orang untuk berinteraksi secara langsung. Jadi ketemunya cuma di virtual doang gitu. Apalagi sekarang di dunia pandemi sekarang kan mungkin akselerasi metaverse akan lebih cepat. Gitu. Apalagi di luar sana yang memang sudah punya budgetnya buat beli VR-nya. Artinya perkembangan teknologi termasuk NFT itu ya paling mendasar ya akan mengubah pola perilaku masyarakat itu sendiri. Yes. Bahkan sampai ada haji metaverse kalau nggak salah ada tuh beritanya tuh. Nah, ini yang juga berbahaya dalam dunia Islam ketika metaverse ini menjadi satu bahan yang kemudian seakan-akan jadi kadang-kadang suka jadi bercandaan sih. Gue juga ya mau kesel juga nggak enak, tapi mau nggak kesel juga jadi malah takut ngebiarin karena kayak Ka'bah di metaverse. Berarti kalau Ka'bah di metaverse nanti gue sholat ngadep kemana? Ntar lempar jumrohnya di mana? Jumroh gimana gitu? Lempar gitu. Kemudian ketika ditanya, lu udah haji udah di mana metaverse? Katanya buat ya, nggak berangkat ke Mekah langsung. Ini yang mungkin perlu diwaspadai sih. Gue nggak angin seuzon bahwa orang akan seperti itu nantinya. Cuman ya perlu diwaspadai lah gitu. Hadirnya kayak Ka'bah virtual. Mungkin sekedar edukasi nggak apa-apa. Cuma sekedar edukasi loh. Buat manasik bisa. Manasik kayak anak TK kan, manasik dulu coba ngerasain. Ya mungkin sekedar manasik apa untuk edukasi. Tapi ketika itu menjadi satu ritual sendiri yang kemudian di judgement bahwa ini gua sedang ibadah, ini nggak boleh kan? Nggak bisa. Kayaknya itu kembali ke prinsip fikih muamalah, fikih ibadah juga nggak sih? Iya, fikih ibadah itu nggak bisa ya gitu. Itu perlu ada aturan sendiri, ada aturan yang ketat lah. Nggak bisa sembarangan lu di metaverse kemudian menggantikan ibadah yang sesungguhnya. Iya, nggak bisa. Kayak gitu. Oke, mungkin melihat NFT nih udah hadir, udah ada di dunia termasuk di Indonesia. Bagaimana ekonomi syariah menyikapi itu, Bang? Ini yang menarik. Bagaimana pandangan ini yang ekonomi menarik. syariah soal NFT? Sampai sejauh ini kripto sendiri ya sebagai mata uang yang digunakan untuk transaksi NFT, meskipun MUI sudah memberikan fatwa haram sebagai mata uang, tapi itu masih ada poin-poin yang sebenarnya kalau dalam hukum itu sebenarnya hukum itu ada pasal karet. Pasal karet itu pasal yang bisa akal-akalin tanda kutip ya. Gitu. Karena poin haram itu karena merujuk pada ketentuan BI juga bahwa kripto itu nggak sah untuk mata uang. Itu nggak sah mata uang. Tapi ketika itu menjadi satu bahan untuk transaksi di NFT, itu kan udah dunianya sendiri. Jadi bukan Indonesia, ini dunia sendiri. Ya memang mata uang berlaku mata uang itu.
Ustadz Oni Sahroni itu pernah menyampaikan dalam satu kajiannya di live itu soal kripto itu, bahwa ketika itu kripto jadi token, misalkan gini, lu mau beli sesuatu nih, kemudian tuh hanya bisa dibeli pakai voucher. Akhirnya lu mengkonvert uang rupiah lu jadi voucher, kemudian bisa beli itu. Itu nggak apa-apa. Begitupun dengan kripto yang kemudian dijelaskan, ini kalau dianggap sebagai voucher, yang kemudian dengan voucher itu dia bisa beli si NFT, itu nggak masalah. Jadi Ustadz Oni itu membuat perumpamaan seperti itu. Itu kripto itu bisa sah saja, karena itu seperti voucher, gitu. Untuk membeli, emang karena kita mau beli itu pakai voucher itu, kayak gitu. Tapi tentu ada dawabit ya, dalam artinya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dulu. Kayak misalkan lu mau beli NFT juga beliau juga memberikan bahasa kalau misalnya dawabit ya, atau intinya ada ketentuan-ketentuan lah. Jadi kayak NFT-nya harus yang halal. Terus kan NFT itu di balik itu juga ada project ya. NFT kadang-kadang di balik itu ada project. Itu juga lihat dulu projectnya kayak gimana gitu. Terus ada terlihat transaksi ininya, takobut atau kepemilikan. Nah, kalau kita bicara soal ini, yang perlu dikaji sebenarnya jenis NFT-nya sih. Apakah dia ada unsur haram apa enggak? Apa projectnya, apakah dia project yang tidak dibenarkan oleh syariat? Ini doang sebenarnya yang perlu dilihat. Masalah ke takobutnya, pindah kepemilikan, gue rasa udah clear dengan sistemnya. Itu udah clear banget gitu. Ini masalah NFT-nya aja. Itu. So far seperti itu ya teman-teman ya. Itu pandangan Ustadz Dr. Oni Sahroni. Gitu. Tentu fatwa ini akan menjadi dinamis tergantung dari bagaimana perkembangan dari NFT sendiri, begitupun dengan perkembangan dari kriptonya, kayak gitu sih. Karena ini bukan bukan berarti ada yang mengharamkan salah, enggak juga gitu. Ini kita perlu cerdas juga untuk melihat fatwa-fatwa yang kemudian disampaikan oleh para ulama, gitu. Yang mengharamkan cryptocurrency sebagai mata uang dan NFT-nya misalkan karena ini satu kesatuan ya, NFT nggak bisa dibeli tanpa cryptocurrency, dan kita udah masuk udah pakai cryptocurrency, mau nggak mau NFT jadi haram. Kayak gampangnya kayak lu beli barang tapi pakai uang haram, perilakunya salah, barang lu juga haram gitu loh, karena satu kesatuan gitu. Begitupun dengan transaksi NFT, ketika kripto dihukumkan haram, NFT juga ikut nanti. Gitu. Nah, makanya ada yang kemudian berpendapat totally haram semua transaksi terkait dengan kripto termasuk NFT. Tapi ada juga yang memperbolehkan dengan beberapa ketentuan tertentu. Sehingga kedua pendapat ini kemudian tinggal dipilih aja mana kira-kira yang menurut kalian yang paling baik dan yang paling aman. Gitu ya. Bagi kalian ya, gue nggak bisa semacam mengarahkan ke satu pihak, dan gue nggak semacam dan lu kok beli yang haram, dan berarti lu nggak menyetujui perkembangan teknologi dong. Maksudnya karakter masing-masing Indonesia itu juga bang, salah satunya kita milih halal dihujat, milih yang fatwanya agak diharamkan dihujat juga. Bahkan miris juga sih kemarin lihat ketika MUI memfatwakan haram itu. Banyak netizen yang protes gitu, seakan-akan MUI nggak mengkaji, lebih pinter banget dari MUI. Padahal kan MUI juga pasti mengkajinya, ada orang-orang yang ahli di bidangnya kan. Yang disayangkan sebenarnya. Nah, gue punya temen yang sedang fokus atau bergulat di bidang kripto ini, blockchain lah tepatnya. Dan dia orang yang ngaji juga, dalam artian orang yang sangat concern juga soal syariah. Kemudian dia mendengar fatwa MUI, dia nggak mau telan mentah-mentah. Bukan berarti dia menolak ulama, enggak. Bukan berarti dia kemudian dia menentang fatwa tersebut, enggak. Cuman dia perlu mengkaji dulu. Ini dasarnya apa? MUI mengeluarkan itu. Ternyata ada poin-poin yang emang ya kalau dalam hukum itu pasal karet lah. Ini perlu dikaji lagi gitu. Ustadz Oni juga mengatakan seperti demikian ketika di live. Fatwa dari MUI itu memang masih dikaji lagi, karena memang di website DSN sendiri rasa-rasanya belum ada tuh. Kalau kita buka DSN mui.org.id kalau nggak salah ya websitenya, itu kan ada kumpulan fatwa tuh, nomor fatwa, terus ya kalau teman-teman yang berkecimpung di dunia ekonomi syariah keuangan itu kan rujukan fatwanya ke situ tuh, nyari nomor 40 tentang apa, nomor kadang-kadang tentang sukuk, tentang akad sewa menyewa dan sebagainya tuh tercantum di website DSN. Nah, untuk yang kripto itu yang baru kemarin dikeluarkan fatwanya itu belum ada.
Setahu gua sampai saat ini belum ada di website desain MUI. Karena berarti apa? Karena ini juga masih harus dikaji lagi gitu. Tapi tetap karena MUI adalah kesatuan ulama, ya memang dia perlu bersuara terkait dengan hal yang sedang heboh saat ini. Ketimbang nanti umat bingung, Betul. akhirnya keluarlah fatwa itu, gitu. Fatwa itu, baik itu perlu dikaji lagi. Apa namanya? Dan lagi-lagi kalau teman-teman mau mengikuti fatwa seperti itu yang memang mutlak haram, misalkan dengan segala macam atribut-atributnya termasuk NFT tadi, ya silahkan gitu. Tapi juga jangan mencela ulama, ini yang paling agak-agak kesel sih sebenarnya sih. Batas itu. Ya udah, pokoknya ulama memberikan fatwa karena mencoba untuk menjawab keresahan masyarakat. Gitu, memberikan solusi. Ini gua ngasih tahu dari kami setelah mengkaji hasilnya seperti ini. Khilafiyah wajar. Ada khilafiyah wajar, ada yang nggak sepakat dengan MUI wajar gitu lah. Bahkan yang udah menjadi satu satu hukum aja yang harus jadi hukum jumhur ya, jumhur ulama katakanlah yang soal bunga bank itu masih ada juga orang ustadz yang kemudian memberikan satu pandangan bahwa ini boleh loh, yang penting bunganya nggak berlipat ganda atau yang sejenis itu lah. Pokoknya yang ada juga menyampaikan bahwa di Al Azhar itu bunga bank itu boleh beroperasi dan disahkan, dihalalkan untuk digunakan di bank apapun. Itu katanya demikian gitu ya. Yang kayak gitu aja, yang bunga bank aja yang mayoritas mengharamkan, masih ada yang khilaf gitu, masih ada yang memberikan khilafiyah kok, masih ada khilafiyah maksudnya. Ya apalagi yang kayak gini gitu. Ya memang masih perlu dikaji secara mendalam karena teknologi baru. Ya, teknologi baru dan tidak mudah untuk mengkaji ini. Nanti kan orang mulai mengkait-kaitkan, bagaimana dengan voucher pulsa yang juga cuma kode-kode unik doang. Kita nggak ngerasain tuh vouchernya, tapi ngerasain cuma sekedar uangnya itu kan ada di pulsanya gitu ya. Kita nggak ngerasain uangnya, cuma ngerasain pulsanya doang gitu kan. Atau voucher pulsa yang cuma kode-kode unik doang gitu kan. Dan sebagainya lah. Ada yang kemudian menyangkut voucher ke situ-situ. Ya, sah-sah saja ketika punya pendapat, cuma jangan rendahin, itu aja sebenarnya gue. Lu punya pendapat oke, gitu loh, tapi lu jangan ngerendahin ulama yang memberikan pendapat, udah. Gitu. Karena ibadah aja nih, Ustaz Abdul Somad pernah mengatakan dalam ceramahnya, ibadah sholat aja itu ada 74 khilafiyah. Ibadah sholat 74 ibadah, apalagi muamalah yang benar-benar yang mengikuti ini ya. Ibadah yang punya tuntutan saklek aja itu punya 74 khilafiyah, 70 atau 74 khilafiyah. Apalagi muamalah. Gitu. Jadi lu udah bisa berdebat, tapi hargai itu, please hargai ulama yang berpendapat yang memberikan fatwa. Gitu. Jangan mencela. Lagi jangan mencela. Kalau selama itu ulama itu kan dasarnya ini ya, furu ya, cabang itu. Memang ada yang ushul dalam konteks ini adalah misalkan kayak bukan bunga bank, riba gitu ya. Itu kan ya itu ushul. Pokoknya kita dalam arti ini orang udah sepakat bahwa lu utang kemudian nambahin bunga, nambahin tambahan itu haram, udah selesai. Tapi konteks kemudian masuk ke bunga bank dan sebagainya itu kan kajian lagi lah sama beberapa ulama ustadz yang lain gitu yang memberikan fatwa bahwa ini boleh kok, sah-sah saja, oke lah gitu sih. Artinya ekonomi syariah ini kan bukan ilmu top gitu, maksudnya dia memang ranahnya pemikiran gitu, harus ada terus perkembangan, harus ada terus yang dikaji gitu. Gue pernah denger sih bang, waktu itu soal kripto ya, ada yang bilang kripto ini nanti suatu saat ya akan memusnahkan riba bang. Gue pernah denger tuh. Tapi memang ada satu tulisan yang menarik, ditulis di LinkedIn, gue lupa penulisnya siapa, tapi memang dia menuliskan bahwa kripto itu memang punya unsur syariah yang kuat. Kenapa? Karena memang dia desentralisasi, dia tidak centralized, dia tidak diatur otoritas. Pernah dengar nggak sih Rasulullah SAW pernah bersabda ketika bicara soal pasar dia nggak mau intervensi. Betul. Biar pasar yang kemudian bukan intervensi, yang berjalan dengan mekanismenya. Jadi jalan sesuai dengan mekanisme transaksi itu, ekonomi itu berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Ya harga terbentuk dengan sendirinya gitu ya, dan sebagainya lah, intinya gitu. Nah itu yang kemudian menjadikan kripto menurut pandangan beberapa orang itu punya unsur syariah, karena nggak ada centralized, nggak ada yang intervensi. Kayak gitu. Itu jadi poin yang kemudian jadi menarik sih.
Ada beberapa jurnal bicara soal Islamic cryptocurrency. Gue belum baca secara lengkap, tapi ada lah yang kemudian menghadirkan itu, gitu. Di islamicfinanceguru.com itu dia menulis kalau salah ada 50 cryptocurrency yang syariah, gitu. Nah, apakah itu kemudian nanti berubah? Ya Allah alam, bisa jadi nambah lagi atau bisa jadi berkurang lama-kelamaan, gitu. Karena lagi dinamis, Pak. Sama kayak saham syariah. Iya. Yang masih diperdebatkan karena tetap diperbolehkan saham yang masih ada unsur bunganya. Iya. Meskipun bukan hanya sih 45%. Iya. Gitu. Itu lumayan sih, itu lumayan. Tapi kan ya itu sementara saat ini. Gue pernah bahas di konten gue di Instagram bahwa itu dinamis insya Allah. Karena nggak mungkin itu bertahan saat-saat banyak perusahaan yang ternyata bisa bertahan tanpa utang dengan bunga. Gitu kan, ketika udah banyak emiten katakanlah yang kuat membangun usahanya, membangun bisnisnya tanpa bunga, ya bisa jadi nanti fatwanya akan berubah bahwa saham syariah adalah saham yang emitennya itu di struktur keuangannya itu sama sekali nggak punya bunga, ya kan, nggak punya riba lah, memang seperti itu. Bisa jadi, tapi kapan ya wallahu alam gitu. Kita kan ngikutin aja gitu bagaimana fatwa MUI, bagaimana kemudian ulama memberikan pandangan terkait dengan hal-hal seperti ini. Ya memang dinamis, nggak bisa saklek loh. Ini bukan kajian ibadah ya, memang itu ada ketentuannya, dalilnya. Ya itu saklek seperti itu. Itu aja masih ada khilafiyah. Akhirnya masih cukup dinamis sekali yang Dinamis banget. Masih belum belum top banget gitu. Maksudnya fatwanya juga masih bisa menyesuaikan juga belum. Iya, masih bahasa menyesuaikan karena dan semuanya orientasi dari setiap fatwa ulama itu adalah orientasi maslahat. Iya. Kebaikan bersama. Ya, jadi ketika orang punya pandangan itu dia punya maksud baik. Ya kan? Begitupun orang yang mungkin memperbolehkan juga ada maksud baik. Sekarang gini, orang yang mengharamkan, kita lihat maksud baiknya apa? Coba sekarang kripto fluktuatif luar biasa kan? Iya. Bahkan ada satu berita menarik, satu token yang dibuat oleh satu artis, ASICS ya. ASICS itu tokennya si ini, Anang Hermansyah. Ya, itu tidak diizinkan beroperasi sama Bapepti. Dan nilai dari ASICS token itu turun sampai 50%. Investor kecewa. Dari aset misalkan katakanlah lu investasi di token aset itu 1 miliar. Kemudian sekarang uangnya tinggal 500 juta. Bayangin coba lu. Jauh banget, rugi banget. Makanya emang kripto itu tetap ada unsur fluktuatif yang terlalu tinggi. Makanya orang-orang mengharamkan. Itu maksud baiknya seperti itu gitu loh. Biar lu nggak terlalu nyesel juga gitu loh. Ini ada banyak efek buruknya loh. Lu nggak bisa kayak emas yang bisa bertahan lebih lama gitu ya, lebih stabil gitu, atau investasi lain yang bisa lu pantau, ada underlyingnya, kelihatan nih wujudnya. Kalau saham kan ada underlying perusahaannya kayak gitu dan sebagainya, kayak gitu sih. Yang membolehkan juga jangan dihujat, jangan semacam diperdebatkan. Antum tidak ikut fatwa ulama. Ini juga udah lah gitu, udah. Yang menurut mereka juga ada maksud baik tentunya, karena dengan adanya kripto mungkin dia bisa bertransaksi hal-hal yang lebih baik, katakanlah dia bisa bikin project yang memang bisa mendominasi di sana ketimbang project-project yang lain yang mungkin ada project orang, katakanlah kalau kita bicara soal Islam ya, ada project non muslim mungkin, atau banyak project yang membawa kepada kemaksiatan. Kemudian dia hadir dengan proyek yang lebih islami, yang memang membawa kepada kebaikan, ya why not? Ya why not gitu loh. Itu kan lagi-lagi kan melihat pandangannya kan bisa berbeda-beda, gitu. Tapi kalau gue ngelihat beberapa postingan atau konten terkait NFT ini ya, yang mereka juga ngebahas dari sisi ekonomi syariahnya, kayaknya kebanyakan NFT ini masih dilarang, maksudnya masih jangan dulu deh, masih diharamkan gitu. Ya, karena kaidahnya kan sesuatu yang subhat nih tinggalkan. Iya. Ya kan? Yang kalau bahasa Arabnya, tapi yang halal jelas halal, yang haram jelas haram. Kedua itu disebut subhat. Kalau subhat lebih baik ditinggalkan. Gitu. Ya emang kaidahnya seperti itu. Karena emang hukumnya masih semacam subhat juga ya, abu-abu ya. Gitu. Jadi mereka lebih baik meninggalkannya, nggak apa-apa. Tapi orang yang kemudian memutuskan untuk melanjutkan, ya udah silakan. Oke. Gitu. Oke, baik Bang.
mungkin ada satu apa ya, ada satu pertanyaan lagi gitu. Bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi perkembangan teknologi yang ada, termasuk NFT ini? Atau juga bisa apa ya? Bisa kasih tahu juga nih ke teman-teman, ke masyarakat umum, bagaimana mereka harus menyikapi, ataupun bagaimana para ekonom ataupun aktivis mungkin menyikapi perkembangan teknologi yang ada, khususnya NFT ini. Satu hal yang gue perlu sampaikan bagi teman-teman semua yang kemudian menggeluti bidang ini, sedang mendalami katakanlah, silakan dalami sedetail mungkin. Karena perintah dari Al-Quran, ya, Islam juga mengajarkan untuk afala tatafakkarun, berpikir, berpikir, merenung. Itu ada makna riset juga situ. Dalami coba, lihat terdalam. Ini kayak gimana sistemnya? Ada manfaatnya nggak? Memunculkan mudarat nggak? Atau emang lebih banyak maslahatnya? Kayak Islam kan gampang. Kalau dia lebih banyak mendatangkan maslahat, silakan ambil. Tapi ketika dia lebih banyak mendatangkan mudarat, ini tinggalkan. Gitu. Gampang banget kaidahnya sebenarnya, masalah kayak gini-ginian ya. Gitu. Nah, itu perdalam, coba perdalam. Nah, nanti kalau emang sudah merasa bahwa ada satu hal yang kemudian bisa ditemukan bahwa ini ternyata banyak maslahatnya, silakan gunakan itu. Ya, tentunya juga minta saran sama ustadz yang paham gitu ya, tentang apa yang kemudian ingin dilakukan. Katakanlah misalnya yang gue sampaikan kayak bikin NFT yang memang di dalamnya ada project-project yang baik gitu ya, emang mendatangkan suatu kebaikan. Selain emang lu buat, ya sampaikan, coba konsultasikan ke ustadz yang paham ya, yang paham, dan emang sifatnya memang dia bisa melihat banyak sisi. Jadi nggak cuma sisi bahwa ini haram, nggak gitu loh, nggak Muhammad itu nggak abu-abu, nggak hitam putih lah, nggak hitam putih, ini mutlak haram, ini mutlak halal, semua bisa dikondisikan sesuai dengan case masing-masing. Gitu, melihatnya dari sisi apa, gitu. Jadi dikaji, gue rasa dikaji dulu. Ini NFT masih teknologi baru, khususnya di Indonesia, masih banyak dikaji. Teman-teman gue juga beberapa yang mengkaji ini, ya ada juga yang masih main kripto. Gue nggak marahin, honestly gue nggak marah, meskipun gue nggak main kripto, gue nggak main kripto, gitu ya. Gue sempat main kripto sebenarnya waktu zaman Doge, iya pas lagi zaman Doge, terus kemudian gue main. Dan gue baru setelah itu pelajari ternyata Doge ini cuma permainan orang-orang papan atas lah, kayak Elon Musk buat naikin kekayaannya doang, didongkrak pakai tweetan di Twitter atau apa seperti itu lah. Kemudian Doge jadi besar, kemudian sekarang malah nggak ada nilainya. Gitu, koin-koin gitu kan kayak gitu ya, gitu. Nah, untuk bisa mengakalinya atau mungkin bisa melihat kripto menjadi satu aset atau satu bahasanya apa ya, satu hal yang memang baik misalkan, ya lu coba cari sisi baiknya atau posisi baik, artinya coba lu breakdown beberapa sisi baik dari masing-masing kripto. Kalau udah menemukan yang paling baik, ya lu ambil yang itu. Jangan kayak misalkan, oh ini bagus nih kripto nih, tapi nggak ada underlyingnya. Karena kripto juga kadang-kadang belakangnya ada underlying, ada itu udah project sama kayak NFT, tapi ini ada underlying yang project, ada yang project, bahkan ada yang ngeluncurin koin itu project sosial. Jadi emang dia ngeluncurin koin, tapi itu tuh gunanya untuk menggalang dana sosial. Ada aja kayak gitu. Kayak fanspage sepak bola itu juga ngeluncurin koin kan, MU ngeluncurin koin kriptonya. Terus beberapa klub-klub bola juga meluncurkan kriptonya. Itu pada akhirnya kan juga kayak saham jatuhnya. Jadi ketika si MU lagi naik, nilai kriptonya naik. Ketika gitu jatuh juga kayak saham. Lu bisa kayak semacam IPO saham dengan cara yang lebih mudah, dengan membuat koin kripto kayak gitu. Nah itu lagi-lagi perlu dikaji ya, kita perlu dikaji gitulah. Project yang lu beli kriptonya seperti apa. Ya, kenaikan itu wajar sebenarnya. Kalau emang basicnya adalah karena fundamental, alias projectnya lagi bagus ya, kenapa ya wajar kalau naik. Tapi kalau ketika itu naik karena pom-pom, kalau masalah implementasi ya pom-pom atau rekayasa seseorang, ya ini yang perlu hati-hati. Kayak kan koin yang heboh tuh waktu itu sempat ketika ada film atau series yang namanya Squid Game.
Dia ngeluarin satu koin, ada yang tiba-tiba ngeluarin koin Squid Game, koin Squid Game atau koin apa gitu, koin terkait dengan Squid Game lah, naik tiba-tiba tinggi banget, kenaikannya tinggi banget. Tapi ketika ada tinggi, si pemilik koin langsung ngejual. Jadi dia harus dapat keuntungan. Ya, ketika dia menjual, nah koin itu langsung turun, jatuh banget. Sehingga orang yang udah investasi di awal, karena dia nggak melihat trennya atau semacam udah nunggu aja sampai dia naik terus, ya loss uangnya, karena tiba-tiba nilainya jatuh. Ya gitu, makanya itu perlu hati-hati aja sih sebenarnya dalam konteks ini ya. Ini pendapat gua teman-teman semua yang perlu kalian dalami dan perlu kalian kaji lagi. Jangan mentah-mentah ikuti memang pendapat-pendapat yang memang menurut kalian benar. Lagi-lagi ya, kayak lisan tuh gampang. Yang penting cari maslahatnya lebih banyak. Yeah. Kalau udah nggak ada maslahatnya atau kebanyakan mudaratnya, mending tinggalkan. Yeah. Artinya segala perkembangan teknologi yang ada termasuk NFT ini ya dari sisi kitanya pribadi dulu harus mengkaji dulu ini, belajar dulu ini kayak gimana gitu. Masalahnya apakah lebih banyak atau mudaratnya itu lebih banyak. Kalau masalahnya banyak ya tentu kita ambil, tapi nggak bisa kita menentukan sendiri juga Bang. Tapi mesti bertanya juga kepada ulama yang tentu ahlinya. Kalau kemarin sempat ikut kajiannya Bapak Ali Sakti, salah satu peneliti senior di BI, dia bilang gini, ekonomi Islam itu nggak sekedar bicara halal haram aja, tapi harus pakai logika sebab akibat. Nah itu mungkin salah satunya itu benar. Jadi NFT ini ya harus sebab akibatnya itu gimana, benar harus ya kaji lagi sebabnya itu seperti apa, akibatnya nanti NFT, penggunaan NFT ini akan seperti apa. Itu harus membantu meningkatkan literasi masyarakat dengan logika sebab akibat. Iya, makanya hal itu kan makanya Muhammad itu dinamis ya, karena sebab akibat itu, sebab akibatnya kemudian memberikan satu pandangan bahwa muamalah ini dasarnya kan boleh, kan kalau kayaknya kan Sufi al-muamalah al-ibahah, ya kan dasar muamalah itu boleh, jadi aktivitas apa itu boleh. Itu yang nggak boleh itu kalau memang udah ada dalilnya, udah ada larangannya. Ini kripto ini kan fatwa ini muncul kan karena memang resah aja masyarakat, belum tahu nih fatwa utamanya, fatwa resminya apa. Semua ulama beda-beda pendapat, akhirnya muncullah MUI dengan pendapat itu. Nah betul loh, itu juga nggak bisa semacam ditelan mentah-mentah. Tapi kalau memang pendapat itu juga sah-sah saja mengambil itu, dan sisanya kaji lagi ke Dr. Ali Sakti juga. Ya udah, lihat sebab akibat ke depan akan seperti apa nih. Gitu. Lagi nggak bisa abu-abu, nggak bisa hitam putih. Lihat ke depan seperti apa, lihat potensinya, lihat apa yang kemudian akan disebabkan dari NFT, terus bagaimana kemudian sisi ekonomi saja itu masuk. Yang sebenarnya itu bisa juga menjadi satu poin tuh yang kadang-kadang hilang dari sisi kita, dari sisi kitanya sebagai penggiat ekonomi syariah. Karena kebanyakannya cuman ini ada hadir ini hukumnya apa? Selesai. Hadir ini kripto hukumnya apa? Oh ini nggak ada nilai yang sebagainya, haram, selesai. Akhirnya apa? Nggak ada pakai kripto. Kalau nggak pakai kripto apa? Yang katakan misalkan ini contoh aja ya, misalkan nggak ada pakai, kalau nggak ada yang pakai kripto, akhirnya kripto dipakai orang lain, ya. Akhirnya dikembangkan dengan cara-cara yang tidak Islami, misalkan seperti itu ya contohnya, gitu dan seterusnya. Atau mungkin kayak saham syariah, ketika memang dimutlakin, tidak ada yang tidak ada saham nggak boleh saham syariah itu ada bunganya. Akhirnya struktur keuangan 0% bunga. Alasan apa? Ya nggak ada orang yang mau invest akhirnya. Orang-orang berusaha neken, emiten udah berusaha neken bunganya. Itu akhirnya apa? Minjem lagi ke bunga, tambahin lagi utangnya, gitu. Itu kan jadi hal yang kemudian perlu dilihat gitu ke depan, gitu. Jadi masuknya ke dalam syariah itu memudahkan gerak-gerak pelaku-pelaku ekonomi supaya dia bisa menghadirkan maslahat dengan kondisi yang memang lagi terbatas. Kondisi sekarang kan ya semua nggak bisa berharap sempurna, semua ada keterbatasan, dan keterbatasan itu kemudian yang dilihat menjadi satu poin yang memang dilihat dengan secara mungkin juga secara forecasting bahwa ini bisa dilakukan bertahap ke depannya, insya Allah akan semakin lebih baik nih, semakin berkurang. Katakan kalau bisa bunga ini bisa berkurang nanti, orang-orang emitennya bisa berkurang bunga-bunganya,
atau kripto nanti ini nanti kita bisa menghadirkan kripto yang lebih islami atau metaverse yang lebih syariah. Ya, Penasaran tuh. ya gue nggak tahu juga sih kayak gimana dia bentuknya, cuman ya bisa aja gitu kan, hadirnya ke masyarakat untuk kayak gitu, jadi nggak bisa langsung mentah-mentah haram udah selesai. Nggak bisa gitu. Artinya kita juga jangan mengikuti hawa nafsu juga, Bang. Maksudnya misalkan NFT hari ini diperbolehkan, oke kita setuju dengan MUI hari ini NFT diperbolehkan. Tapi ketika ada satu kondisi di mana kayaknya haram nih, sampai yang mengeluarkan fatwa haram, kita malah menentang gitu. Artinya kan kita malah ngikutin hawa nafsu kita gitu. Ya itu ya. Yang perlu digarisbawahi ketika bicara soal tadi ya, ketika memperbolehkan kemudian dia senang, ketika mengharamkan kemudian dia kesel. Iya. Gitu ya. Ini tuh perlu kebijaksanaan dari si penerima ya. Kalau ini pemberi fatwa, kalau ini penerimanya nih, orang yang kemudian melihat fatwanya kok jadi gini gitu ya. Nah, kebijaksanaan ini kemudian perlu jadi bahasa itu? Jadi renungan, pemikiran lagi. Itu why. Tanyain aja why sih sebenarnya. Jangan langsung nuduh kok berubah-ubah sih, kok nggak konsistensi. Enggak, loh. Fatwa ulama pasti ada sebab akibat tadi juga sih. Ada hal yang kemudian ini urgent nih kita haramin dulu. Kita haramkan dulu. Kondisi sekarang udah nggak pas nih kalau kita halalin. Kayak gitu, aspek-aspek itu yang kemudian perlu dilihat sama ulama gitu. Fatwa itu nggak main-main bro. Fatwa itu mencakup banyak orang gitu ya, mencakup ini fatwa ini kan unsur hukum dalam sebuah dalam agama Islam lah khususnya. Nggak bisa main-main, dia perlu kajian yang sangat-sangat mendalam. Nah, tapi juga jangan kemudian kayak tadi lu juga bahwa gue pengen ikut hukum yang sesuai dengan mau gue. Iya. Ini juga lagi-lagi perlu bukan berarti lu taklid dalam artian ngikut aja lah apa kata dia lah. Sedangkan dia nggak mencari referensi lain, ini yang bahaya kan gitu. Nah, dalam arti ini adalah bahwa ketika lu mendapatkan fatwa yang berbeda lagi, itu kaji aja dulu kayak yang lain gitu. Jangan langsung kemudian mencela bego. Enggak, jangan gitu ya. Apalagi ada gue baca tuh ketika ada yang komen tuh gini gitu loh. Kripto itu kalau cuan halal, tapi ketika luas haram. Iya, benar. Ada aja gitu yang kemarin gitu, ya Allah, bukan masalah lulus atau lagi profit, kagak bro, ini sistemnya lagi nggak pas nih kalau kita halalin nggak pas nih, lagi beresiko, banyak resikonya, banyak mudaratnya, gampang kayak gitu sih. Jadi jangan langsung mencemooh membuat jokes kayak gitulah. Gitu, akan mengatakan wah ini muidnya kolot semua nih, nggak paham nih teknologi nih. Kemudian ketika ada ustadz yang bicara soal membolehkan kripto mengatakan bahwa ini baru nih ustadz yang paham teknologi nih. Ini kayak mendiskriminasi ustadz jadinya kan. Tapi jangan terlalu terobsesi ingin jadi orang kayak mendadak. Iya. butuh proses juga gitu. Iya, nggak ada ini gini. Allah tuh udah mencukupkan rezeki lah. Sudah saya kata, Allah udah mencukupkan rezeki. Lu ikhtiar aja dengan yang jelas aja udah selesai. Rezeki lu udah pasti tercukupi. Ya nggak ada Allah ngasih rezeki yang kurang. Semua pasti tercukupi. Tinggal masalahnya kemudian ikhtiar yang dilakukan itu sesuai dengan aturan Allah. At least yang memang udah Allah tetapkan bahwa ini tuh udah sehalal, yang lain tuh haram. Misalkan ya lu bekerja di bar, bekerja di tempat-tempat malam gitu ya, yang emang itu udah mutlak haram gitu loh. Sebenarnya lu nggak bisa nyelaknya lagi gitu lah. Kayak itu dihindarkan, gitu ya, dihindarkan. Kemudian ganti pekerjaan yang emang halal-halal aja, yang sah-sah saja. Dengan itu pun insya Allah rezeki sudah akan dicukupkan, gitu. Kan kadang-kadang ada yang berkata gini ya, gua cari yang halal aja susah. Ini yang haram aja lah, yang penting gue bisa makan. Ini yang perlu dipahamkan bahwa rezeki selalu diatur, tinggal bagaimana ikhtiar itu benar-benar disungguhkan. Kadang-kadang kita yang halal juga ikhtiarnya belum sungguh-sungguh kan. Gitu, kadang-kadang kayak gitu sih. Oke, mungkin jika ada yang ingin bertanya, tapi sekarang lagi kosong. Tapi
emang sih NFT ini jadi apa? Jadi topik dan pembahasan yang cukup menarik ya. Tapi di satu sisi juga bagi masyarakat Indonesia juga masih agak sulit untuk memahami gitu. Akhirnya cuma bisa ngelihat kesuksesan satu orang dua orang aja, padahal kan belum tentu mereka juga akan bernasib sama gitu dengan salah satu tokoh yang tadi tuh di awal yang jual fotonya sendiri, foto selfie-nya di NFT gitu. Artinya kan ya gitu deh, masih perlu banyak apa ya, meningkatkan kembali minat kita untuk memperdalam nih dan juga belajar terkait teknologi yang ada gitu. Yes. Tapi kalau emang nggak mau pengen belajar, ya udah ikutin aja yang udah ada. Iya. Nah kan gak ada waktu gue buat belajar Den. Tapi gue pengen ikutan Den. Ya jangan dulu itu loh, lu pelajarin dulu gitu loh. Kalau emang nggak pengen semacam nggak belum sempat waktu belajar, mendingan hindarin dulu. Terus nama investasi kan NFT kan bagian dari investasi juga ya. Ya kan? Apa kadang-kadang orang mengatakan bahwa di NFT itu terbagi dua. Satu emang investasi, kedua emang kolektor. Gitu. Yang beli doang, yang dia pengen koleksi aja kayak orang tuh koleksi lukisan kayak gitu-gitu. Lukisan ini kan kayak ini lu nggak bisa makan. Ya, tapi ya lu suka aja unik. Lukisan itu kan hal yang unik ya. Dan lu bisa merasakan keindahannya. Nikmat itu, emosinya dapat itu kemudian yang pengen didapatkan atau pengen diraih ya ketika dia beli lukisan itu. Nggak bisa dimakan kan, nggak kenyang kan, gitu. Tapi emang itu yang diinginkan. Begitu pun NFT, orang yang kemudian beli NFT sebagai kolektor ya udah, pengen koleksi itu. Kemudian ada yang beli sebagai investasi. Nah ini yang perlu kemudian jadi PR, bahwa lu pelajarin dulu NFT seperti apa sistemnya, kemudian bagaimana apa NFT yang kemudian bisa memberikan cuan yang maksimal katakanlah ya, karena kan kita investasi kan berharap ada return yang maksimal juga kan tuh. Dan yang terakhir bagi yang muslim khususnya ya, yang teman-teman semua sahabat maslahah, pastikan bahwa memang ini poin yang bagi teman-teman yang akhirnya mau bertransaksi NFT ya, pastikan bahwa NFT yang dibeli adalah NFT yang memang sesuai dengan ketentuan syariah. Artinya memang tidak ada unsur-unsur NFT itu ya yang melanggar aturan-aturan syariah gitu sih. Oke, mungkin nanti next acara kita gitu, next obrolan kita sebelum event itu ada semacam dua slide untuk pertanyaan ya. Jadi kita bisa langsung jawab pertanyaannya. Oke, karena masih dinamis juga. Dinamis, karena ada yang nonton, yang keluar gitu kan, ada yang mungkin bisa jadi sebenarnya ada yang udah nanya, cuman ke skip. Karena ke atas kan kita nggak sempet lihat, kita nggak selalu lihat ke depan nih kan ya, kita kadang-kadang sini terus ke skip. Mohon maaf kalau teman-teman ada yang nanya tapi ke skip, tapi sejauh ini kita nggak ngeliat ada yang nanya ya, kayaknya ya. Jadi kalau ada yang nanya, mohon maaf ke skip, tapi mungkin ketika bisa kalau memang sempat nanti kita DM untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Tapi kalau emang nggak ada, nanti ke depan kita akan buat semacam question box di IG story untuk kemudian teman-teman bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan apa yang kemudian akan kita bahas di ormas berikutnya gitu ya. Ya ormas yang lebih inilah. Enggak lo kan ngajak apapun ya. Jadi kemungkinan mau bahas apa nih Bang selanjutnya? Selanjutnya walam nih, kita nggak tahu nih akan bahas apa. Mungkin hal yang memang lagi dia lagi hype sih sekarang sih. Mungkin pasti soal NFT dengan angle yang berbeda atau crypto dengan angle yang berbeda gitu ya, atau hal lain metaverse sendiri gitu, atau transaksi lain kayak apa yang baru ya? Ada nggak sih? Tapi kayaknya masih heboh di NFT sama crypto aja ya sekarang ya, gitu ya. Tuh, ya atau mungkin afiliator dari trading itu binomo, meskipun mungkin teman-teman sudah tahu ya sebagaimana hukumnya, dan teman-teman secara logik yang nggak usah pakai hukum syariah lah, teman-teman secara logik aja pakai hukum positif udah jelas lah ya apa hukumnya ya gitu. Tapi kalau memang menjadi satu hal yang perlu disampaikan atau perlu didiskusikan, kayak misalkan dan nggak apa-apa dong kan, ini kan kita nebak yang memang kita punya datanya ya kan ya, boleh dong itu kan ada diskusi juga. Misalkan ketemu yang butuh, memang kita akan bahas insyaallah. Kita mungkin macam voting nanti di IG story, apakah teman butuh atau enggak, atau kalau ada topik yang teman-teman butuhkan nanti kita juga akan tanyain di IG story gitu ya. Gitu ya Pak. Mungkin satu lagi Pak, apa pesan singkat ataupun closing statement untuk mempertegas kembali nih buat sobat masalah. Oke. Intinya satu, pertama masalah fatwa ya, baik MUI, baik siapapun yang berfatwa ya, ulama yang memang punya kompetensi di situ gitu ya, atau yang paling nggak mengerti syariah gitu,
fatwanya itu kalian boleh ambil boleh enggak. Seriously, boleh ambil boleh enggak. Cuman yang paling penting adalah jangan ngeledek, jangan meremehkan. Sebentar, Jangan. Bang. Itu boleh ngambil boleh enggak? Bener, bukannya kita kalau MUI udah fatwakan ini kita Yes, gini. terima aja gitu. Terima dalam konteks adalah terimanya itu dengan kajian. Jadi bukan berarti gini, ngambil, terima sebagai informasi. Oh, ada informasi nih. Ya. Tapi lu boleh semacam ini menurut gue ya, lu boleh semacam menolak secara pribadi dalam artian bahwa ini kayaknya ada yang nggak pas nih. Tapi dikaji dulu, dulu gitu loh. Kalau fakta udah mengeluarkan, mungkin biar lebih aman ya, gitu aja. Biar lebih aman ya, biar teman-teman juga nggak salah persepsi. Ketika MUI sudah mengeluarkan fatwa, oke, ambil fatwanya dan kaji. Kaji. Kalau teman-teman ada yang perlu diskusikan, setelah mengambil fatwa itu, kemudian sampaikan ke ustadz yang memang concern ke sana. Kayak katakan Oni Sahroni, ya memang bagian dari DSN MUI. Ya kan? Sampaikan, Ustadz, saya mendapatkan fatwa MUI seperti ini, kajiannya seperti ini, bagaimana pandangan Ustadz? Gitu ya. Nah, di situ kemudian ada diskusi situ yang teman-teman kemudian jadi jadi satu keputusan sendiri gitu. Karena ketika teman-teman dapatkan satu fatwa di MUI, fatwa itu disampaikan oleh media. Ingat ya, media bisa bermain dalam framing. Ini yang agak-agak ngeri sebenarnya. Media itu bisa sangat bermain di framing. Bahwa kamu yang percaya mungkin medianya Kemenak. Itulah atau ke medianya MUI gitu ya. Itu lebih viral kan media lain, teman-teman lagi perlu perlu difilter lagi sih. Apalagi bahasa headline-nya ya. Perlu dikaji, perlu difilter lagi. Jadi pada poinnya adalah fatwa MUI itu adalah fatwa yang memang resmi, menjawab keresahan umat, diterima. Dan kalau memang teman-teman ada penolakan, ada kutip ya, dalam artian kok kayak gini sih, kayaknya ada yang kurang pas, diskusikan dengan orang yang terkait dengan itu. Dalam artian memang punya punya hubungan dengan DSN. Yang sehingga dia juga bisa kaji. Oh, DSN memutuskan seperti ini loh. Tapi ada kok poin-poin yang bisa dibedah lagi, dikaji lagi kayak gitu. Gitu ya. Biar teman-teman nggak salah persepsi dengan pendapat gua yang pertama tadi. Namanya, oh berarti kalau fatwa kayak gini gua boleh tolak dong? Enggak gitu ya, teman-teman. Nah, maksud gua nolak ini adalah nolak dalam konteks teman-teman ada semacam tanda kutip penolakan yang nggak pas gitu ya. Penolakan dapatnya nggak pas nih kayaknya nih, kayak ada yang kurang nih kajiannya nih, kayak ada kurang nih fatwanya nih, ada yang perlu gue lihat lagi nih. Ya itu karena penolakan seperti itu ya, nggak mentah-mentah ditolak ya, enggak gitu loh, perlu kaji lagi gitu. Karena sebagai muslim yang memang muslim sejati ya, itu perlu didasarkan oleh ilmu. Iya betul. Dan amal yang kita lakukan perlu didasarkan ilmu. Fatwa dapat, tapi ketika teman-teman mau mengamalkan fatwa dari fatwa itu, dasarkan lagi dengan ilmu, jadi dalamin lagi. Kalau emang fatwanya udah katakan misalkan haram ya, kemudian pengen ya udah nggak mau makan ya udah silahkan. Tapi ketika fatwanya haram, kemudian teman-teman ingin mengamalkan yang lain, katakan misalkan pengen bertransaksi akhirnya di kripto, ya itu kaji dulu karena karena mungkin teman-teman dapat pendapat lain kali ya, karena kan ada ustadz yang mengatakan hal yang berbeda gitu. Ya gitu, kaji dulu lagi sih. Tapi juga ada orang yang mungkin masih agak sedikit bahas lagi nih. Boleh. Sebelum kita tutup, mungkin ada orang juga yang dia mungkin nggak mengikuti NFT. Tapi ketika ada fatwa haram NFT, yaudah sam'an wa ta'ah gitu. Samina wa ta'ana ya. Langsung ikut aja. Tapi kalau kayak gitu gimana? Maksudnya dia nggak mengkaji, dia nggak fokus ke NFT, nggak mengkaji NFT. Ketika ada fatwa itu ya udah, gue nggak bakal ikut. Nggak apa-apa, nggak masalah. Untuk fatwa itu kan fatwa itu satu hukum yang memang udah dikaji sama orang yang udah punya ilmunya, sudah paham. Ketika lo pengen fokus dengan hukum itu, dalam artian ya udah ikut aja gitu ya, ya sah-sah saja. Tapi yang bahaya ketika lo mencoba untuk mengharamkan orang yang tidak ikut fatwanya. Bukan berarti ini ya, bukan berarti lo semacam bukan berarti lo kayak membiarkan orang yang salah, enggak juga. Tapi lo perlu kaji dulu itu. Kenapa kemudian dia ngikut yang itu? Kenapa dia kemudian masih main?
temen-temen gue masih banyak yang main di kripto. Jadi gue ada hukum nyata masih banyak. Cuman kan gue gak langsung lantas kemudian bilang ngapain sih main kripto haram bro? Enggak gitu loh. Pandangannya kan beda. Apalagi ada teman-teman gue yang udah paham juga gitu, udah ngaji juga. Tapi karena dia punya pandangan yang soal blockchain dan dia udah konsultasi ke ustadznya ini juga masih banyak perlu dikaji, ya tetap dilaksanakan. Tapi kemudian dia menemukan satu titik di mana memang ini udah final, ini nggak bisa nih kayaknya dilanjutkan, kita haramkan dulu sampai kemudian ada satu titik mungkin ini bisa ada celah untuk kemudian kita adaptasi menjadi suatu hal yang halal, ya itu silakan saja. Ya untuk sementara haram ya udah haram. Dan kalau memang ikut haram ya silakan. Enggak, pokoknya kalau mau ikut fatwa itu dan tidak mengkaji lagi, ya apa? Kalau emang ya emang nggak pengen di NFT atau mungkin nggak main kripto gitu ya. Ya why not gitu, silakan aja. Pasti nggak masalah sih kalau dari gue ya, pandangan gue ya udah nggak masalah. Ya luar biasa ya malam ini. Ya luar biasa. Cukup berat nih. Bahkan saya juga jadi moderator juga mikirin juga nih loh, ini maksudnya apa nih maksudnya. Tapi memang ya mau nggak mau gitu, kalau ada perkembangan teknologi, kita juga sebagai seorang muslim yang diwajibkan untuk terus belajar, ya kita harus mengkaji apapun yang datang gitu, termasuk NFT gitu. Dan ya memang harus belajar, harus mengkaji gitu apapun yang ada gitu. Dan juga ikut kata ulama juga tadi kan, konsultasi juga, rajin-rajin konsultasi, dekat dengan ulama juga ya begitu deh. Jadinya NFT juga masih sifatnya juga masih agak dinamis juga kan, termasuk hukumnya ya sudah. Jadi begitulah masyarakat Indonesia, semoga bisa sama-sama kita pahami, jangan mengikuti sesuatu hanya sekedar ikut-ikutan aja, tapi juga punya alasan yang kuat, juga punya dasar yang kuat. Ya itu sih yang paling penting mungkin bang. Oke, itu aja kali ya bro ya, kita santai aja di sini, obrolan kita nggak ada. Ya apa memang agak berat tuh kayak kalau kata lu tadi ya. Cukup berat. Tapi ya sudah gitu, mungkin teman-teman semoga bisa mendengarkan dengan nyaman, dengan santai. Dan lagi-lagi teman-teman, gue bukan expert NFT, gue cuma belajar dari orang-orang, dari teman-teman gue sedang berduduk di sana, kemudian dari YouTube juga belajar, meriset dan sebagainya. Tidak langsung terjun sana, tapi itu yang gue sampaikan. Kalau teman-teman pengen nanya lagi ke orang lain itu better, ya better. Tapi syaratnya adalah tanya ke orang lain yang memang dia di sana punya skill di sana dan juga punya pemahaman Islam yang sama, pemahaman agama yang baik juga, gitu ya. Sehingga enak konsultasinya dan di compare lagi dengan ustadz-ustadz yang memang kompeten juga, yang bisa mengkaji syariahnya. Gitu. Jadi comparing ini kemudian teman-teman insya Allah akan menambah ilmu, menambah wawasan, dan bisa memberikan keputusan secara pribadi, ijtihad pribadi teman-teman ini untuk memberikan keputusan bahwa apakah gue akan ikut tren ini NFT dan kripto atau memang tidak. Memutuskan tidak sampai kemudian ada fatwa resmi dari MUI bahwa ini boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Misalkan benar-benar keluar gitu dari dokumen DSN. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Bang untuk malam ini. Juga buat malam ini. Jadi intinya sebagai seorang muslim ya harus jadi muslim yang cerdas dan juga bijak, karena Islam memang menghendaki kemaslahatan bagi umatnya. Oke, cukup sekian. Mungkin saya akhiri ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pembahasan yang mungkin entah agak sedikit ringan atau mungkin agak berat nantinya. Ya, semoga masih diberikan kesehatan dan juga jangan lupa jaga protokol kesehatannya karena angka COVID-nya juga sedang meningkat. Ya, insya Allah semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. See you next IG Live guys.